Berarti Ibu terima rekor rumahnya jam 14. Ya. Ibu silakan direkor, Bu. Ya, silakan. Acaranya teh. Ayo, Acaranya. tenang, betul lah. Kalau acaranya mau kompi ya, acaranya. Enggak istirahat dulu. Coba sudah. Enggak luar mau kompi kan, kemudian gitu. Bolehnya Host and on call. Bisa 10 menit nah. Tunggu bentar. Kau sudah terekam. Baik, maaf Ibu karena ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Indra panggilannya Bu ya. Iya Pak. Ibu Indra, kita ujian kompre bidang profesional itu akan pertanyakan apa materi-materi yang Ibu buat di RPP ya Bu ya. Iya Pak. Di RPP ya. Baik, Bapak Ibu kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Indra dari mana tadi? Dari SMPN 2 Kuantan Hilir Seberang Pak, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Pak. Iya, Ibu Indra Kuantannya Kuantan. Ibu Indra Kuantan Singingi gitu ya. SMP ya Bu ya? SMP. Iya Pak. Dulu S1-nya di mana Bu? S1-nya saya di IAIN Suska Pekanbaru Pak. Oh, Suska Pekanbaru. Iya. Tahun berapa tamat Bu? Tamat tahun 2002 Pak. Oh 2002. Iya. Indra. Web apa namanya prodinya PAI ya Bu ya? Iya Pak. PAI. Jadi kan sudah ada dasar tuh Bu. Ada dasar apa namanya tentang teknis-teknis ya atau metode pendidikan ya sudah dasar-dasar. Baik, Ibu ngajar apa Bu? PAI ya? Ngajar PAI Pak. Ya di PAI, kemudian kan di situ ada fikih juga Bu ya? Iya Pak. Fikih, akidah dan akhlak. Baik, tentang RPS dulu Bu, Ibu apa yang Ibu buat di RPS? Saya membuat RPS saya dengan judulnya yaitu perilaku jujur Pak dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur yang Ibu maksud apa itu Bu? Jujur yaitu sesuai antara kata dan perbuatan Pak. Oh itu ya. Kemudian dalil yang Ibu gunakan di surat Al-Ahzab ayat 70 Pak. Silakan dibaca Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Terus terjemahannya Bu? Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu katakan perbuatan yang bohong atau dusta. Wa qulu qaulan sadida, nah Bu? Iya. Kalau wa qulu berkatalah dengan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, Pak. Iya, kata yang lebih benar. Jadi, Ibu alumni apa dulu Bu di aliyahnya? Di Padang Panjang, Pak. Di NIA? Tawali Putri. Tawali Putri, kan hebat bahasa Arab itu. Enggak lupa Pak, udah lama. Tadi keliru tadi terjemahannya kan? Iya. Wakulu kan tidak ada kata la di situ kan. Wakulu kaulan sadida. Ini tidak ada janganlah ya. Baik Bu. Jadi kemudian dari terjemahan itu apa poin yang Ibu garis bawahi di situ? Kan tadi katanya benar, jujur. Ya Bu, ya Pak.
Poin yang dapat saya simpulkan di situ bahwa siswa di kelas itu agar menerapkan perkataan jujur di kelas maupun di luar kelas ataupun di masyarakat, di rumah gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya. Nah, kalau segi hukumnya apa itu Bu? Apa hukum kita berbuat jujur itu? Wajib, Dari Pak. dari ayat tadi, bagaimana cara kita menetapkan hukumnya itu? Jujur Wajibkah itu dia? wajib, Pak. Benatkah dia? Wajib. Dari mana Ibu menetapkan hukumnya wajib? Wajib kita menetapkan jujur itu apabila kita dalam berkata-kata, Pak. Nah, dari ayat tadi, dari mana Ibu menetapkan hukum? Berarti cara menetapkan hukum namanya tuh Bu. Kalau dalam fikih kan cara kita menetapkan hukum. Hukum syar'i yang 5 nah, Bu. Dalam Wajib, Al-Quran haram, surat makruh, mubah. Al-Ahzab ayat 70, Pak. Tunggu dulu Bu, yang dari ayat tadi maksudnya. Yang dari ayat tadi. Dari ayat tadi, Pak. Ya. Bagaimana cara menetapkan wajib itu? Dari ayat itu. Iya, apabila kita Dari berkata kata-kata dusta, berarti kita mengingkarinya, Pak. Oh, jaringan. Halo? Ya, Oh, Pak. jaringan. Jaringan kayaknya, Pak. Bagaimana cara menetapkan hukumnya, Bu? Dari ayat tadi. Wa qulu qaulan sadida. Menetapkannya yaitu diucap apabila kita berucap benar, nah, itu kita harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Bukan itu maksudnya Bu ya. Kalau cara menetapkan hukum, ya kerja ulama itu kan cara menetapkan hukum dari dalil. Kalau bahwa jujur di kehidupan sehari-hari, ya kan. Cuma kenapa sampai wajib? Bagaimana cara kita menetapkan hukum dari ayat tadi sampai wajib? Itu kan dalam ilmu fikih namanya apa tuh Bu? Ada kaidah kebahasaan. Wa qulu qaulan sadida. Wa qulu itu kan fi'il amar namanya Bu. Fi'il amar. Ingat Ibu fi'il amar. Perintah, Pak. Ya perintah kan. Perintah ya, iya, itu. Pak. Cuman ya. udah lupa, Pak. Amar itu al aslu fil amri lil wujub. Ya kan? Asal pada amar untuk wajib. Wajib. Dari situ kan wakulu fi'il amar. Apa fi'il madinya, Bu? Kulu. Apa fi'il madinya? Kulu ya, Pak, iya. Enggak, itu fi'il amarnya jadi ingat masa lalu nih, Pak. Iya. Fi'il madinya kola. Yakulu. Ya kaulannya. Kaulan. Jadi fi'il amarnya kul, jamaknya kulu kan? Kulu. Jadi berkatalah kamu. Jadi kamunya itu banyak kan, Bu? Jadi dari al aslu fil amar lil wujub. Jadi asal pada fi'il amar itu faedahnya wajib. Jadi wajib berkata jujur. Itu cara menetapkan hukum ya, Bu ya. Cara ini ulang kaji namanya, Bu. ulang kaji. Jadi kalau saya di Candung dulu, Bu. MTI. Oh, di Candung Pak ya, Pak? MTI Candung. Tahun berapa, Pak, tamatnya? Tahun berapa Bapak tamatnya? Tahun 97, Bu. 97. Iya, hampir sama kita, Pak. 97. Saya juga tahun 97 tamatnya dari Tolip Putri Padang Panjang. Oh, sama itu, Bu. Kalau kami dulu ujian akhirnya Keman PK yang keagamaan ini. Man Kota Baru kan, Pak? Iya, sama lah berarti kita. Man Kota Baru. Iya, Pak. Iya. Berarti sama tuh. Oke. Berarti kita ketemu lagi Bu ya, udah ulang kaji. Oke, Bu, enggak apa-apa. Jadi perilaku jujur itu hukumnya wajib.
bagi siapa saja kan, bagi siapa saja. Nah, di RPP Ibu membuat apa saja poin-poin yang dipelajari. Tadi kan pengertian, Ya, kemudian ada dalil Bu ya, ya. ada dalil. Apalagi Bu? Kemudian ada pengertian. Setelah dalil apa lagi? Nah, konseptual kan Pak. Di RPP itu saya membuatnya yaitu yang pertama itu fakta, faktual, kemudian konseptual. Kalau konseptual itu merupakan jujur adalah kan gitu Pak. Nah, konsepnya itu bahwa jujur itu adalah perbuatan yang terpuji, berkata jujur sesuai dengan apa adanya, kan gitu. Kemudian prosedural. Nah, prosedurnya ada manfaat Pak. Manfaat dari jujur, kita disenangi oleh orang lain. Jujur, ya. Allah menyenangi sikap perilaku tersebut. Itu diantaranya Pak. Kemudian di metakognitif itu saya peserta didik itu saya suruh melihat tayangan video Pak. Saya membuat PTT juga. Nah, saya tayangkan, disuruh siswa itu mengamati, ada itu gambar seperti gambar merokok, gambar mencontek, kemudian gambar memanjat pagar gitu Pak. Kemudian apa hubungannya dengan jujur itu Bu? Kalau gambar-gambar itu berarti dia tidak jujur pada diri sendiri Pak, karena di sekolah itu kalau kan memanjat pagar juga kalau di sekolah itu kan dilarang perbuatan yang tidak baik seperti memanjat pagar, berarti mereka itu tidak mematuhi peraturan yang diterapkan oleh sekolah gitu Pak. Berarti tidak ditanamkan sikap jujur karena itu Pak. Oke. Jadi ada konseptual, ada faktual, nah Ibu ya Pak. Konseptual, faktual. Nah, baik. Kalau dari hadisnya Ibu mengutip hadis apa Bu? Kalau jujur? Lupa Pak. Ada Ibu apa? RPP-nya, ada ya? Mana dia? Kalau terjemahannya ingat Bu? Apa terjemahannya? Lupa pula Pak. Oh, lupa pula. Ayat cuma yang ingat. Oh, ayat yang ingat ya. Ya berarti nanti apa Ibu? Harus dihafal Bu ya, dalil ini Bu ya. Dalil ayat dan hadis. Baik, bagaimana cara menanamkan ke anak itu Bu, sikap itu Bu? Saya di sekolah itu menanamkan ke anak Pak bahwa kita tunjukkan bahwa perilaku jujur ini seperti ini begitu Pak. Misalnya tuh tadi saya menayangkan gambar siswa yang sedang ujian, kemudian dia mencontek gitu. Nah, jadi saya pertontonkan gambar itu kepada siswa. Ini yang tidak boleh kita laksanakan. Kemudian penerapannya berarti kita itu harus jujur pada diri kita sendiri, gitu Pak. Itu kira-kira penerapannya Pak. Berarti menjelaskan itu ya. Iya. Kemudian ada enggak misalnya Ibu beri sanksi bagi yang tidak jujur gitu? Saya ada Bu ya, apa sanksinya Bu? Ya, kalau seandainya ada siswa yang kedapatan, terutama di bidang studi saya Pak, ketika saya memberikan ujian kepada siswa, kemudian kedapatan siswa tersebut dia mencontek, maka saya akan berikan teguran kepada siswa tersebut Pak. Itu sanksinya Pak, teguran Pak. Kalau seandainya masih dilakukan juga, baru memberikan berupa sanksi. Misalnya siswa disuruh menghafal ayat, gitu Pak. Atau disuruh yang sifatnya mendidik gitu. Jadi artinya kan itu akibatnya kalau kita tidak ada sanksi-sanksi yang akan didapatkan di dunia saja sudah ada dapat ya. Nah, apalagi nanti di akhirat. Iya, Pak. Oke Bu, itu yang pertama. Yang kedua lagi Bu. Yang kedua
RPP Ibu tentang apa? Tentang perilaku jujur tadi, Pak. Iya. Bukan RP. Yang kedua apa lagi? Kalau di RPP-nya materi tentang apa? Ibu buat RPP Menepati 1 janji. atau 3? Oh, menepati janji. Yang kedua. Oke. Ibu dapat ayat dan hadisnya juga. Ayat menepati janji itu, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum wa la tataqudu imana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafilan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya Mana kata-kata tidak menepati janji, Bu? Menepati janji. dan tepatilah janji. Artinya Pak, Mhm. yang pertama itu, dan tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, dan Mhm. janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Oke, Bu. Hadisnya lagi, Bu. Hadisnya lagi. Ya hadisnya yang tidak tahu apa oleh Hadis Indra, Pak. tentang enggak tahu ya. Mm-mm. Di RPS enggak ada, Bu, di RPP maksudnya. Ada Pak, tapi tidak tahu apa di sini Pak. Tidak terbawa apa, tertinggal printnya. Oh, tinggal printnya. Terus yang ketiga lagi, Bu. Yang ketiga, Yang ketiga. tentang apa Pak? Tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir. Ayatnya ada ya, hadisnya ada juga. Hadisnya juga Anda dapat, Bu. Nggak hafal Pak. Karena Nggak apa-apa ya. dikuasai yang Baik. materi pertama. Oke. Ibu sudah berapa tahun mengajar? Mengajar sudah Yang 18 tahun Pak. materi. Sebetulnya dari 2002 itu Pak, tamat dari kuliah, sebetulnya saya udah langsung diambil untuk mengajar di Pekanbaru Pak. Cuman menghonor gitu kan Pak. 2006 saya pulang kampung disuruh orang tua Pak. Ya menghonor di kampung itu guru bantu provinsi namanya Pak. Nah dari 2006 Iya, di iya. kampung sampai ya sekarang Pak. Berarti kalau dari terhitungnya di kampung dari 2006 sampai sekarang udah hampir 18 tahun. 18 tahun Ibu ya. Iya. Oke. Jadi kan sudah lama itu, Bu. Jadi poin saya mengevaluasinya barangkali apa Ibu ya? Apa namanya, kemampuan Ibu menghafal gitu ya, menghafal materi. Jadi Ibu mengajarnya berarti melihat konsep juga, Bu, ya, melihat buku gitu, Bu. Buku Iya, buku cetak gitu. Iya, melihat buku siswa, kemudian PTT yang diambil dari link YouTube, misalnya kan Pak, internet gitu. Iya. Baik, jadi itu ya. Jadi apa itu catatannya apa Bu ya? Tentu sarannya kalau guru profesional harus materi itu kita kuasai. Iya Pak, grogi juga Ya. Pak. Kuasai. Nggak tahu Oke, apa nggak yang apa-apa, Bu. apa. Iya, enggak apa-apa. Oke, Bu, jadi yang terakhir Bu menulis nulis Al-Qur'an. Ya Pak. Menulis Al-Qur'an, minta tolong Ibu tulis apalah ya. Ayat apa lah, Pak? Coba Ayat apa, yang Bu? tadi, ayat jujur. Hah? Ayat jujur lah Pak. Jujur nuliskan tadi. nih, Pak. Itu yang dapat aja nih. Nah, coba Bu, coba lah ayat jujurnya. Coba lah Bu. Ditulis Pak. Iya, ditulis Bu. Ayat jujur Nanti tadi ya Pak, dilihatkan. ya ayyuhallazina Oh, udah tadi ya. ditulis. Iya nih Pak pena saya Pak. Ini kertas Oke, Bu. kosong saya Pak. Nah, Oh Ya, Pak? iya. Ya Pak, anak ya Mbak Kiro tadi udah, enggak apa-apa. saya tulis Cukup saya- 3 kata saja Bu, enggak usah sampai akhir. Oh, iya Pak, ya Pak. Bentar Pak. 3 kata aja. Saya melihat apa saja. Seninya saja. Bentar kok Pak. Bentar Pak.
kalau mereka banyak yang pakai itu go. Kalau di sana enggak ya? Oh, campur. Kalau Ibu mengajarkan dari Al-Quran, kemudian dari mengambil dari tajwid, itu mengajarkan teknis tajwid itu kan agak spesial ya, saya kira. Dari mana kira-kira sumber belajar itu? Udah Bu, 3 kata aja Bu. Udah hampir selesai nih Pak, sedikit lagi. Saya kira kalau Google lebih baik Ibu belajar dari itu bagaimana membaca yang awal itu yang tipis, itu juga mungkin di dalam tangan kita ya, atau yang lain-lain saya kira seperti itu. Yang memang juga ya, sehingga memang ya membaca huruf Udah Bu? bagaimana Pak, insya Allah. ini kelihatannya Boleh dilihatkan Bu hasilnya. praktek yang agak lebih, sehingga kemudian terbiasa melakukan lain. Mana Bu? yang Oh, enggak nampak. Nggak nampak ya, Terlalu Pak? belum ya enggak nampak apa ya? Mungkin background ini Bu ya. Enggak usah pakai back. Oh, ada. Pak, gimana ini? Belum Bu. Terhapus-hapus dia ya. Ada nampak. Ada Oke, nampak, Bu. Pak? Udah Bu. Udah, Ya, Pak? langsung dibaca ya Bu. Saya baca, Pak. Langsung dibaca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Iya, ya. Dengar, Baik, Pak? cukup Bu ya. Jadi udah Bu. Jadi apa namanya? Dari segi tulisan sudah oke Bu ya. Di tulisan sudah oke. Cuma apalagi mungkin kemampuan menguasai materi Bu ya. Kemampuan untuk menguasai materi. Apa namanya? Memang kalau dai itu kan dari satu ayat itu bisa dia mensurahkan gitu ya. Merealisasikan atau menerjemahkan atau mengembangkan gitu ya. Jadi maksud saya penguasaan materi itu ayat dan hadis dikuasai ya, penguasaan hadis dikuasai. Nah, artinya apa namanya? Siswa kita apa namanya? Kalau kita melihat catatan juga biasanya kan anak-anak didik kita bosan juga Bu. Bosan juga gitu ya. Tapi kalau kita menguasai, kita langsung menerjemahkan, langsung menjelaskan, biasanya mahasiswa kan fokus gitu ya, fokus gitu pemikirannya kepada kita. Baik Bu, jadi mudah-mudahan Ibu apa namanya dalam pengajaran bisa lebih baik setiap harinya ya. Mungkin dari saya itu saja Bu. Mudah-mudahan Ibu nanti sukses ya. Sukses ya. Nah, terima kasih Pak. Kemudian apa tadi catatan juga di bidang ya, di bidang makhraj juga tadi saya kira juga apa tuh Bu? Ada catatan lagi itu ya. A kayaknya bunyi A gitu ya. Bunyi A gitu ya. Rijul hurufnya ya Pak. Kan tahu sendiri ya apa namanya kelemahan kita di apa? Di makro huruf. Maksud saya bukan saya yang lebih baik, enggak juga, tapi saya juga masih belajar. Ya, Pak. Jadi itu catatan saya gitu ya, catatan Ya, saya. Mudah-mudahan Ibu bisa mengkoreksinya ke depan ya. Iya Ke depan. Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Mohon Pak. maaf. Doakan juga Ya, lulus makasih, kami nih Bu. Pak. Ya. Amin amin. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.